Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi. Hari ini kita mungkin melihat judul di depan itu sangat mengejutkan bahwa ada inkubasi rasa takut. Nah, sebelum saya mengurai inkubasi rasa takut ini, izinkan saya memberikan versi daripada apa yang kita alami sekarang. Pertanyaan pertama adalah, apakah virus corona tidak berbahaya? Nah, Bapak Ibu sekalian, orang mengatakan virus corona itu sangat berbahaya kan? Tapi kenapa disebut tidak berbahaya? Karena kita tahu selama ini kan pengetahuan kita bahwa yang berbahaya itu penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena virus itu sifatnya masif dan cepat. Jadi penyebarannya cepat. Karena virus yang kita ketahui selama ini kali itu seperti virus flu. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena sifatnya cepat dan sangat masif, sangat bersamaan itu, maka disebut itu virus itu berbahaya. Padahal kalau secara anatominya virus itu lemah. Karena pertama dia tidak tahan panas, yang kedua hancur sebetulnya oleh sabun cukup. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika virus itu disebut berbahaya pada saat ya, virus itu masuk dalam pernapasan kita, sehingga banyak di dalam semua berita-berita yang kita dengar menyebabkan kematian yang cukup banyak. Tapi Bapak Ibu sekalian, bahwa virus itu sebetulnya tidak berbahaya, tapi berbahaya adalah penyebarannya yang begitu cepat. Nah, mari lihat kata-kata ini, bahwa penyebaran begitu cepat, maka virus itu kan membutuhkan tempat yang lembab. Nah, itu yaitu di dalam pernapasan. Oleh sebab itu banyak media memblow up, politik juga memblow up bahwa virus ini sangat-sangat mematikan. Seolah-olah kalau yang sudah terkena virus ini sudah aib, dan terkena virus ini pasti mati. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan ketakutan atau pandemi dunia ini, menyebabkan banyak orang ketakutan. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya virus itu bisa kita kalahkan dengan apa? Yaitu virus itu pada saat terkena pada orang tersebut mengalami inkubasi, yaitu 14 hari. Nah, selama 14 hari, minggu pertama itu memang mengalami inkubasi. Inkubasi artinya demamnya tinggi, batuk, disertai sesak napas. Tubuh mengeluarkan. Nah, kemudian lawannya siapa? Yaitu imunitas tubuh kita. Apabila imunitas tubuh kita sangat rendah, maka virus itu terus menggerogoti. Tapi saya mau kasih tahu bahwa sebetulnya virus ini tidak membahayakan. Tapi karena imunitasnya itu rendah, maka boleh saya sebut membahayakan. Tapi yang penting adalah bagi orang-orang yang usia lanjut, balita, dan orang-orang punya penyakit kronis, atau kalau kita bayangkan dalam dunia ini seperti di Jakarta, pertanyaannya apakah di Jakarta itu semuanya sehat 100%? Tidak. Nah, itulah yang menyebabkan bahaya. Sedikit lagi saudara sekalian, saya akan teruskan bahwa karena virus itu penyebarannya sangat cepat, maka virus itu menakutkan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa akibat virus itu menakutkan, kita di blow up oleh media, oleh beberapa tempat, sehingga kita punya rasa takut, dan karena pengetahuan kita itu dirampas oleh situasi dan kondisi, maka virus itu terus menjadi primadona. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya mau tidak bicara banyak, ya enggak. Tapi saya mau tambahkan, kenapa kita sekarang dirumahkan? Karena untuk untuk memutus mata rantai penyebarannya, maka disebutlah kita harus ke rumah masing-masing. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena virus itu kita harus tinggal di rumah atau di lockdown, nah timbullah kecemasan baru, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu ekonomi makin turun, kemudian penghasilan kita makin turun. Nah, itulah yang menyebabkan punya rasa takut yang besar.
Oleh sebab itu Bapak Saudara saya mau bahas kenapa sehingga kita selama ini menjadi parno, punya rasa takut yang besar, sehingga rasa takut itu Bapak Saudara sekalian saya mau kasih tahu, apakah rasa takut itu manusiawi? Saya katakan manusiawi. Tapi rasa takut yang berlebihan ya tidak manusiawi. Nah, bagaimana supaya dia rasa takut itu berinkubasi terus? Nah, di dalam pengertian corona itu mengatakan bahwa tubuh kita mengalami inkubasi selama 14 hari. Minggu pertama itu mengalami sangat inkubasi besar. Tapi minggu kedua itu imunitas dari tubuh kita melawan penyakit itu, melawan virus itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, di dalam iman kita pun sama. Di dalam kehidupan kita pun sama. Yang menggerogoti kehidupan kita adalah rasa takut itu kan. Nah, rasa takut itu beralasan atau tidak? Saya katakan beralasan. Tapi kalau rasa takut itu membuat alasan kita makin takut, sehingga Bapak Ibu sekalian kita di blow up oleh media, sehingga kita tuh menyatakan bahwa virus corona itu mematikan. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik. Nah, di dalam Alkitab pun tertulis bahwa kenapa kita video saya sebelumnya mengatakan bahwa hidup kita lebih berarti dibanding makan, minum, pakai. Tubuh kita lebih baik daripada pakaian. Artinya bukankah hidup itu lebih penting? Bapak Ibu sekalian, hari ini mau saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam hidup kita itu lebih penting. Kenapa? Karena hidup itu yang memberi hidup siapa? Tuhan. Yang memberi kehidupan sama kita apa? Dialah Tuhan. Nah, saudara sekalian, kenapa kita takut? Saya mencatat di sini saudara sekalian. Kenapa kita takut? Karena mungkin selama ini orang memiliki semua yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan tidak dapat. Sebab itu dengan adanya keadaan seperti ini, ekonomi makin lumpuh, berarti kita pun mungkin tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian kita diam, akhirnya kita makin stres. Nah, saudara sekalian, saya mau kasih tahu sebetulnya ada imunitas dalam hidup kita, yaitu iman kita. Nah, bagaimana iman kita bisa bekerja dengan baik terhadap rasa takut kita? Mari kita akan buka di dalam Matius 10 ayat 28 mengatakan demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang ayat ini sangat tepat buat menghadapi inkubasi rasa takut ini. Tadi kita mengerti bahwa rasa takut itu atau virus itu bekerja penentuannya selama 2 minggu. Minggu pertama itu terjadi penyerangan virus yang begitu luar biasa. Terus, nah ajaibnya Bapak Ibu sekalian, perlawanan dari tubuh kita, yaitu dengan imunitas kita yang mungkin kalau kita bagus, maka itulah yang menyembuhkan. Jadi saya mau kasih tahu hari ini, bukan masalah obatnya, bukan masalah apanya, tapi yang jelas adalah imunitas tubuh kita. Ini secara virus corona kan, ya enggak? Imunitas tubuh kita, seberapa besar imunitas? Karena di zaman sekarang tubuh kita pun tidak selalu setiap hari fit, sehat. Otomatis Bapak Saudara sekalian, itulah yang menjadi pandemi atau ketakutan secara langsung. Tapi saya tidak mau bicara itu, saya mau bicara bahwa ada inkubasi rasa takut. Rasa takut itu artinya dia berkembang terus di periode awal. Nah, ayat ini mengatakan sama kita dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi kita khawatir itu kalau membunuh tubuh kita, tapi tidak khawatir tentang Dia yang menciptakan kita. Terus, ya enggak, Yesus mengatakan sama kita bahwa takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di antara mereka. Nah, latar belakang ayat ini ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Murid-murid pada waktu itu mengalami masa yang ketakutan penuh. Kalau dia menginjil kepada tempat, maka tidak diterima beberapa tempat, sehingga orang-orang di sekelilingnya mungkin akan menghakimi murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi takutlah, ini bahasanya sangat bertentangan ya, tapi takutlah
kepada Dia yang berkuasa. Bapak Saudara sekalian, nah inilah yang saya katakan inkubasi rasa takut. Kalau saudara sekalian, kita tadi beberapa video yang lalu kita belajar bahwa apakah makan minum pakai itu lebih penting daripada hidup, atau kehidupan kita kan lebih penting daripada makanan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini biar rasa takut itu terus berkembang, terus mungkin menggerogoti kita lewat sosmed, lewat situasi-situasi, sehingga merasa takut. Satu hal yang saya akan sumbangkan berpikir kepada Bapak Ibu saudara sekalian, ya gak? Pada saat periode pertama itu, rasa takut terus menggerogoti. Kalau tidak ada rasa takut, maka Bapak Ibu saudara sekalian tidak punya imunitas iman. Maka Bapak Ibu saudara sekalian tidak mempunyai logika yang benar, iman yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian akan mengalami seperti masa sukar, situasi yang tidak pernah bersahabat, terus mencekam. Nah, pada saat satu titik di satu pilihan, apakah engkau memilih hidup atau makan? Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya. Kalau kamu takut cuma karena memberitakan Injil, toh aku sudah memberikan beberapa pejangan atau nasihat kepada engkau. Ada perbedaan yang jelas antara makan minum pakai. Karena jangan takut tentang apa yang engkau minum pakai. Dan Yesus memberikan perumpamaan jelas, ya enggak, bahwa perbandingan makanan dengan hidup itu lebih tinggi hidup dibanding makanan. Sama Bapak Saudara sekalian, di fase pertama kita akan mengalami rasa takut yang mencekam. Kita lihat beberapa negara seperti Amerika yang sudah merasa hebat, kemudian banyak yang meninggal dan banyak yang menderita penyakit corona ini. Kemudian beberapa mass media terus memblow up. Nah, pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah dengan saya. Ketika kita di hadapan seperti itu, apakah kita terus parno, takut? Bukan berarti menantang. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau kita khawatir, berarti sebetulnya kita itu takut apa yang kita harapkan tidak terjadi. Apa yang kita takutkan pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menentukan hidup kita itu adalah Tuhan. Dan Yesus mengatakan bahwa bukankah jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saya berbicara terlalu agak tinggi kelihatannya. Tapi perhatikan baik-baik bahwa perikop ini membawa suatu pemikiran kepada kita. Bahwa jikalau engkau takut dengan apa yang engkau makan minum pakai, sebetulnya peperangannya adalah konsep Tuhan Yesus di Injil Matius ini, terutama di khotbah di bukit ini, adalah peperangan antara manusia yang ingin memiliki uang atau Tuhan. Bukankah kalau kita mau tanya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa takut itu berawal pada saat lockdown, ekonomi jatuh, kita tidak bisa berbisnis lagi atau tidak bekerja lagi, maka kita tidak punya makanan. Maka kita tidak, kalau nggak punya makanan, kita mati. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Bukankah virus ini membawa berkat buat kita? Coba perhatikan di NASA. Saya baca artikel di NASA setelah melihat bumi sekarang lebih bersih. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Virus corona ini menggerogoti kepada banyak manusia. Menyadarkan sama kita bahwa rasa takut kita itu tidak beralasan. Kenapa? Dengan virus corona membawa udara atau atmosfer bumi ini lebih bersih. Maaf, saya bicara mungkin satu pihak. Tapi Bapak Saudara perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kejadian yang menakutkan membuat kita sangat takut atau tidak mengenakan kita. Justru sebetulnya kita punya imun. Yaitu di periode kedua. Kita punya imun apa? Imunnya yang saya mau kasih tahu adalah pertanyaan yang Yesus katakan sama kita. Bukankah hidup itu lebih penting dibanding makan? Bukankah kehidupan kita lebih penting dibanding semuanya? Nah, ya mungkin menjadi pertanyaan dasar oleh kita. Kenapa kita takut? Bukan berarti saya bilang tidak takut itu manusiawi. Tapi biarlah segala ketakutan kita di periode pertama ini, kita terus kumpulkan rasa takut. Seperti video saya pertama itu. Kumpulkan rasa takut. Takut. Makanya dengan rasa takut kita lawan. Dengan
Kumpulkan takut kita, maka kita dengan kumpulkan rasa takut terus, sehingga dengan rasa takut kita pun akhirnya kita sendiri bisa melewati. Nah, artinya apa? Imunitas kita Tuhan sudah kasih secara teknologi berpikir virus kan. Tuhan sudah lihat bahwa virus ini selama 2 minggu penentuan. Minggu pertama, minggu kedua. Minggu pertama ini berarti kan memakai inkubasi kan. Minggu kedua itu merasa apa? Penyembuhan. Nah, penyembuhannya dari mana posisinya? Tuhan sudah beri imunitas dalam tubuh kita. Nah, mungkin ada beberapa kejadian-kejadian yang menyebabkan penyebarannya begitu cepat, sehingga virus itu begitu luar biasa, sehingga tubuh kita makin turun. Nah, kata kuncinya adalah imunitas kan, tubuh kita. Perlawanan tubuh kita terhadap penyakit itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, dalam iman pun sama. Adakah perlawanan iman kita? Adakah iman di hati kita? Bukankah Yesus mengatakan sama kita di khotbah di bukit itu kan? Sebetulnya ketakutan kita adalah antara siapakah Tuhan kita? Uang atau Tuhan? Kita tidak bisa berdiri di dua rel ini kan? Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan. Apa yang menjadi rasa takut kita? Rasa takut kita adalah kalau kita tidak kerja, kalau kita tidak makan, kalau kita terus, itulah imunitas yang pertama. Tapi imunitas kita apa? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Pada saat Elia mengalami masa-masa yang luar biasa, ketakutan luar biasa, dia di Sungai Kerit. Yang ngirim makanan siapa? Burung gagak. Burung gagak itu perumpamannya burung yang sangat ganas. Dia makannya apa? Bangkai. Tapi Tuhan pakai untuk memberikan makanan kepada Elia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak sok tahu, tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman ini membuat imunitas iman kita makin kuat. Membuat imunitas kita atas rasa takut itu memberikan yang terbaik. Mungkin saya tidak memberikan penjelasan yang lebih jauh, tapi saya mau bicara tentang firman Tuhan ini. Imun atau iman kita lah yang menjawab segala ketakutan kita. Walaupun rasa takut itu kita kumpulkan menjadi takut. Tapi ketika kita takut, kita undang roh Tuhan. Jadi Bapak Saudara sekalian, saya mau kasih gambar. Hidup kita memang secara manusiawi tidak sanggup. Karena keinginan, kemauan kita dengan segala ketakutan. Tapi kalau kita undang keilahian Tuhan, maka ketika itu keilahian atau imunitas kita, maka akan terus melawan ketakutan kita. Bagaimana terjemahan ini? Masing-masing dalam hidup kita. Saudara dan Bapak, saudara sekalian diberikan berkat oleh Tuhan. Biarlah saudara sekalian dengan saya masing-masing punya interpretasi atau penerjemahan sendiri, atau menerjemahkan situasi dan keadaan dalam versi yang berbeda. Cuma satu hal yang Bapak Ibu saya mau undang adalah biarlah kita punya imunitas iman yang mumpuni supaya kita bisa menghadapi situasi ini. Pengetahuan sudah memberikan penjelasan dengan kita bahwa imunitaslah yang akan melawan virus itu. Nah, kenapa virus itu menjadi pandemi, ketakutan yang terus mendunia, sehingga kita dipenuhi dengan keparnoan. Nah, itulah yang saya mau katakan. Bukan berarti saya melawan virus corona ini, kita lawan dengan hal-hal yang sederhana. Saya tidak bicara seperti itu. Misalnya kalau saya suruh datangin perampok, kemudian perampok kita saya lawan, dia seorang yang cukup pandai dalam berkelahi. Atau saya undang Mike Tyson suruh pukul saya atau lawan saya, kan tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pembicaraan saya bukan hal-hal yang silogismenya dangkal, tapi pembicaraan saya memberikan silogisme atau cara berpikirnya yang jelas kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba perhatikan, bukankah hidup saudara lebih penting daripada makan, minum, pakai? Bukankah Tuhan itu lebih penting dibanding semua? Saya selalu tidak pernah jemu-jemunya berkata kepada Bapak Ibu sekalian, bukankah hidup itu berasal dari Tuhan? Bukankah semua itu jalannya dari Tuhan?
Jadi kalau Bapak Ibu saudara kalian mencemaskan, ditakutkan, itu adalah semua cara berpikir kita dan iman kita makin runtuh. Nah, saya juga secara pribadi membiarkan kepada Bapak Ibu saudara supaya hayu, mari undang rasa takut itu, bukan ditantang terus, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian sebetulnya punya jawaban kan. Sebagaimana virus corona itu, imunitas. Nah, kita pun punya iman yang menjadi imun atau melawan rasa takut itu. Bagaimana kita caranya bisa melawan rasa takut itu? Kumpulkan semua rasa takut kita via medsos apa semua. Terus kita pikir lebih dalam lagi. Seperti virus corona ini, coba perhatikan virus corona kan. Setelah kita pelajari dengan baik, virus ini sebetulnya tidak mematikan. Tapi ada satu kata, virus ini berbeda dengan virus flu. Karena virus ini punya daya sebar yang tinggi. Akibat daya sebar yang tinggi, maka terus menjadi pandemi atau menjadi wabah dunia. Nah, saya mau tanya ulang. Kalau kita bicara wabah, bukankah wabah ini terjadi bukan sekali dua kali di beberapa tempat secara sejarah? Saya tidak buka sejarah di internet apa semua, tapi yang jelas adalah secara sejarah saya mau kasih tahu masalah ini selalu ada dan lebih hebat lagi. Tapi satu hal yang menarik yang Tuhan beri hikmat oleh kita kepada kita adalah virus ini kan punya masa inkubasi 2 minggu. Nah, penentuannya kalau imunitas kita turun, maka kita mungkin mengalami masa-masa yang seorang bilang meninggal lah, atau paru-parunya mengalami kerusakan total gitu. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya mau beri hal yang kepada saudara-saudara. Mari kita belajar dengan hal-hal yang sangat mendasar. Dan kemudian kalau kita lihat atau belajar di sekolah dulu kan ada stabilo atau ada beberapa hal yang penting. Bapak saudara sekalian, saya mau undang kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk berpikir ulang tentang setiap rasa takut kita. Bukan berarti kita semua orang takut kita takut, bukan berarti kita melawan. Tapi Bapak saudara pelajari dengan sungguh, dengan hikmat rasio yang Tuhan kasih kepada kita. Supaya kita bisa membandingkan rasa takut kita. Walaupun memang jawabannya dengan rasa takut, maka imunitas itu datang. Yaitu iman kita naik dan melihat Tuhan lebih penting. Dan kalimat terakhir dari saya adalah, bukankah hidup itu lebih penting? Dan hidup itu adalah Tuhan yang punya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami tahu masalah ini bukan masalah biasa dan menjadi trending topik. Tapi kami tahu juga Tuhan, setiap berita yang begitu menggoncangkan hidup kami, ada satu kata yang kami percaya akan berakhir. Seperti virus yang di Cina berakhir. Kalimat berakhir ini pun memang kadang-kadang kami manusia tidak sabar, ingin cepat-cepat mengerti. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan waktu, karena waktu Tuhan bukan waktu kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberi kehidupan, Tuhanlah yang menentukan hidup kami. Dan Tuhan pula yang memberikan sesuatu yang terbaik buat hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami puji Tuhan dan terima kasih Engkau telah memberikan rasa takut kepada kami. Supaya kami disadarkan bahwa kekuatan Engkau lebih besar. Dan kami disadarkan bahwa awal hidup kami itu bukan berasal dari kemampuan kami. Awal hidup kami bukan berasal keluar seperti biasanya, tapi berasal dari Roh Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami percaya bahwa kuasa Engkau mendominasi hidup kami masing-masing. Jikalau kami dekat kepada Engkau, jikalau kami mau mengenal Engkau, satu hal yang kami percayai, pada saat kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan selalu ada. Pada saat kami mau tahu mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, maka sebetulnya rahasia tentang hidup itu sudah berada di tangan Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikut, mungkin video ini bisa memberikan penerangan yang lebih jelas, biar saudara bisa mensinkronkan antara pembicaraan saya tadi dengan video ini. Biarlah bukan mengaduk video ini, tapi biarlah video ini memberikan berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian. Saksikan. Video ini
punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Di awal pembicaraan, saya akan beri peringatan ya. Saya akan bicara optimis. Anda boleh saja menganggap saya meremehkan masalah corona atau apalah. Saya nggak peduli. Dan kalau Anda tidak suka mendengar ada orang bicara dengan nada optimis tentang penanganan corona, Anda mungkin sebaiknya tidak mendengar apa yang akan saya sampaikan. Karena buat saya, kita tidak mungkin terus ketakutan dengan corona. Seolah-olah ini adalah terowongan gelap tak berujung. Kalau kita terus ketakutan, corona akan menghabisi kita. Saya anti lockdown karena saya optimis kita bisa mengalahkan corona tanpa lockdown. Saya juga percaya kampanye work from home, tetap tinggal di rumah, adalah hanya langkah sementara yang perlahan-lahan harus kita tinggalkan. Kita tentu bisa mengimbau orang untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, dan seterusnya. Tapi bagi saya, jawaban yang paling masuk akal adalah memperkuat imunitas warga. Sekarang ini saja kita sudah banyak mendengar bahwa di banyak negara diprediksi bahwa mayoritas warganya akan terkena virus corona. Perdana Menteri Jerman sudah bilang, mungkin 70% warganya akan terkena virus corona. Karena itu kita ambil saja skenario terburuk. Di Jakarta misalnya, mungkin saja mayoritas warga memang akan terkena corona. Tapi ingat loh, terkena virus itu bukan berarti Anda akan menderita penyakit COVID-19. Si virus bisa saja menempel di tubuh kita, tapi kalau daya tahan tubuh kita kuat, si virus akan mati. Begitu seseorang diserang virus, antibodi di dalam tubuh kita akan melawan. Bentuk perlawanan dalam diri tiap manusia memang akan berbeda-beda, tergantung pada kondisi kesehatannya. Ada yang dengan cepat si virus akan kalah, ada yang butuh 2 mingguan. Tapi yang penting, kalau pertarungan bisa selesai, orang itu akan imun terhadap corona. Bisakah dia diserang lagi oleh corona? Ya, tentu saja bisa. Tapi dengan cepat antibodi akan bereaksi dan membunuhnya kembali. Nah, kalau makin banyak orang sehat terjangkit corona dan mengalahkan corona, akan terbentuklah persekutuan manusia yang kebal corona. Itu yang sekarang dikenal dengan istilah herd immunity, alias imunitas kawanan. Kalau kita tahu prinsip dasar itu, sebenarnya masyarakat tidak perlu terlalu panik kalau tahu dirinya terjangkit corona. Mereka memang perlu mengisolasi diri selama sekitar 14 hari, karena 2 minggu itulah kira-kira waktu yang diperlukan bagi si antibodi mengalahkan corona. Tapi setelah 14 hari, ia bisa hidup bebas tanpa harus khawatir lagi pada corona. Sayangnya cerita memang belum selesai. Masalahnya tidak semua orang punya daya tahan kuat. Ada orang tua dan ada orang yang memiliki penyakit kronis. Orang-orang itulah yang harus dilindungi. Orang-orang itulah yang seharusnya dapat prioritas perawatan di rumah sakit. Karena itulah ada anjuran agar mereka yang masih muda dan tidak memiliki penyakit penyerta serius, sebaiknya tinggal saja di rumah kalau merasa dirinya sudah terkena corona. Si anak muda itu akan sembuh dengan sendirinya, sementara si orang tua dan berpenyakit kronis harus mendapat perawatan ekstra. Kalaulah sekarang ada upaya untuk memaksa anak muda pun tidak membiarkan diri terekspos pada virus corona, itu sebetulnya bertujuan untuk melindungi kaum yang lebih rentan. Mereka yang rentan ini ceritanya agak lain. Antibodi mereka tetap bisa mengalahkan corona, tapi harus dengan bantuan obat-obatan yang hanya bisa disediakan di rumah sakit. Itu pun mayoritas tetap akan survive. Walau peluangnya lebih kecil dibandingkan kaum muda yang tingkat kematiannya bisa jauh di bawah 1%. Jadi segenap upaya social distancing, masif tes, sterilisasi, itu semua dilakukan untuk memperlambat laju penyebaran virus. Tujuannya agar korban tidak berjatuhan menumpuk di satu waktu. Kalau terjadi semua bersamaan, yang juga jadi korban adalah petugas medis. Dalam hal ini, para petugas medis ini berpotensi menjadi korban karena mereka kelelahan dan terus didatangi virus-virus corona dalam jumlah yang banyak. Antibodi dalam diri mereka belum cukup siap, si virus terus berdatangan. Kalau dokter atau perawat yang masih muda, mungkin antibodinya masih prima. Tapi bagaimana dengan yang sudah senior? Jadi seperti saya katakan, aktivitas masyarakat harus dibatasi ketat agar virus tidak menyebar dan akhirnya memakan korban, terutama di kalangan kaum tua dan rentan.
Memang sempat ada ide supaya kaum tua dan kaum muda tidak bercampur, kaum tuanya saja yang diberi tempat khusus, dikarantina sampai wabah mereda. Tapi realistis sajalah, apa iya ini bisa dilakukan di Indonesia? Kalau kaum tua dan rentan harus dikarantina, mau dikarantina di mana? Dan apa tega kita mengisolasi orang tua kita? Karena itu, buat saya pilihan terbaik adalah membangun imunitas tubuh kaum muda dan menjaga agar mereka tidak memiliki interaksi yang intensif dengan kaum tua dan yang berpenyakit serius. Pertanyaannya, apakah untuk tujuan itu kita harus menghentikan semua aktivitas? Saya rasa tidak. Kalau kita sadar bahwa cepat atau lambat 60-70% rakyat Jakarta akan terkena virus corona, dan kalau kita sadar bahwa kita sebenarnya bisa mengalahkan corona, kita mungkin harus dengan segera juga menghentikan kepanikan kita. Bukan hanya kita tidak perlu lagi berburu masker, sabun, sanitizer, gula, tapi kita juga mungkin tak perlu terlalu takut untuk hidup bermasyarakat. Kita harus perlahan kembali membangun hidup normal. Work from home itu bagus, tapi pada akhirnya orang toh terpaksa harus bekerja di luar rumah. Kalau tidak, ekonomi akan macet, ekonomi rumah tangga, ekonomi negara. Dampaknya sekarang sudah terasa dan masih akan berlanjut di bulan-bulan mendatang. Tentu saja saya tidak ingin mengatakan agar kita tiba-tiba saja kembali berkerumun di mana-mana, tidak peduli dengan hidup higienis, tidak menjaga jarak, bersin dan batuk sembarangan. Kita tentu perlu mengubah cara hidup kita karena kita perlu mencegah penyebaran corona. Tapi kita juga harus gunakan akal kita untuk mengalahkan corona tanpa perlu terlalu merasa takut. Ingat, kita memiliki antibodi untuk mengalahkan corona. Kita kuatkan imunitas kita sembari melindungi mereka yang berpeluang menjadi korban serius dari kejahatan gerombolan virus itu. Dan kalau itu sudah kita lakukan, marilah perlahan kita kembali hidup normal. Ini bukan karena kita layak meremehkan corona, tapi karena kita tidak mungkin terlalu berlindung di balik rumah-rumah kita dan menghentikan roda kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa kita lebih kuat dari mereka. Ini tentu bukan perubahan yang harus diterapkan secara drastis. Kita lihat juga data perkembangan penyebaran dari waktu ke waktu. Tapi yang penting kita hilangkan ketakutan kita terhadap corona. Percayalah dengan pikiran yang lebih tenang, kita akan bisa atasi corona dengan lebih baik. Gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat agar bangsa ini selamat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.